Ada tambahan lagi. Alhamdulillah kita dapat teman. Ngobrol-ngobrol sambil olahraga. Ini jenengan pundi, Pak? Pulau Kali Kebo. Kali Kebo pundi? Ring Road no. Ring Road. Oh, Mojo Songo. Tetangga Pak ini. Ini KBIH. Ini jenenge KBIH apa KBIH ya? Al-Mukhisin. Di sana tidak menyertakan ini Karena kemarin kita cuma 52 orang. Oh, gitu. Ya, dulu ada yang dari apa istilahnya mutawif yang dari Mekah itu ada, Pak. Oh, tapi gitu. karena ketatnya kemarin itu kalau nggak bawa kartu nusuk Kartu nggak bisa. Ya. Akhirnya kita ya kayak mandiri. Oh, urusannya dewe-dewe ya. Iya, mandiri. Jadi satu rombongan itu. Satu rombongan. Jadi ya mandiri di sana ya akhirnya betul-betul ilmunya harus dikuasai. Harus dikuasai. Orang mudeng ya bingung tenan ya. Ya. Karena kemarin itu ada, Pak. Kan kita naik Karanganyar kemarin kan berangkatnya di kloter akhir gitu. Oh ya, kloter akhirnya terakhir. kita ini pakai ikromnya sudah di bandara. Ya, Kita betul. pakai ikrom di bandara, terus apa itu? Mikotnya di Yalamlam. Nah, betul. ada karena dia nggak menguasai ilmu. Sudah masuk hotel itu udah lukar, Pak. Orang mudeng. Nah, aduh, sampean kok sudah lukar belum umroh aku ngomong. Loh, lah pripun to, Pak? Ya umroh dulu, umroh wajib, baru nanti lukar kita nunggu hajian. Ngoten lho. Niku sak biro nggih sak apa jenenge? Beda. Kemarin beda KBIH. Beda KBIH. Beda KBIH. Niku anu nggih Karanganyar, KBIH Karanganyar. Kemarin saya Karanganyar. Kan satu kloter kan beda-beda. Kemarin kita bersama Sragen Ya, ada. dan Karanganyar kemarin. Oh, malah kok cuma dua? Biasanya terakhir tuh sokong dintil, Pak. Karanganyar kemarin dibagi dua kloter, Pak. Oh, gitu. Kloter 61 dan 62. Nggih. Makanya nek di sana harus apa, Pak? Harus betul-betul mumpuni ilmunya. Kecuali yang tanazul nggih. Yang tanazul itu penting ngikuti apa? Petunjuknya dari sana. Ngikuti Paketnya sana nggih. Bis sudah nanti. Bis lah nggih. Tapi nggak bisa cerita, Pak, orang tanazul itu. Enggak cerita apa? Nggak bisa, orang tanazul itu nggak bisa cerita, Pak. Maksudnya cerita gini. Karena dia begitu sampai di Arafah nanti diangkut ke Musdalifah itu cuma lewat saja. Iya. Dia nggak mabit. Iya. Akhirnya sampai di Mina. Ketika mau jalan jumroh akobahnya, karena dia mungkin fisiknya kondisinya sudah sepuh, dia nggak mampu jalan ke ini, ke akobah itu. Nah, akhirnya jadi untuk cerita haji itu nek tanazul itu nggak bisa cerita ya. Ceritanya gue ngepis. Iya. Nggak bisa. Jadi Iya. Pula untuk akobah proses nggak bisa. Memang ini kan Pak, namanya perkembangan situasi nggih. Jadi kalau dulu kan belum ada itu. Tanazul belum ada. Ya belum ada, hanya ini karena memang ya situasional sekali. Dan apalagi sekarang ini kan kalau dulu kan zaman satu pemerintah nggih. Kalau sekarang kalau menyebut sebagai ada EO-nya gitu, Pak. Iya. Jadi kemarin tuh EO-nya banyak, terus ini EO-nya dikurangi sehingga ada peraturan-peraturan yang beda dengan dulu. Iya. Dan ini ya semakin tertib dengan adanya itu kartu nusuk itu. Iya, betul. Semua bisa masuk gitu ke rodoh. Karena udah ada nusuknya itu. Kalau dulu kan enggak ada, cuma kekuatan aja. Ke masjid kalau nggak pakai nusuk nggak bisa, Pak. Kemarin iya. Oh iya. Jadi ketika kita dari hotel mau ke Masjidil Haram, itu kalau dia nggak punya nusuk nggak bisa masuk. Nah kebetulan pada waktu itu satu regu dengan saya itu ada ketika sudah ini masuk ini apa namanya umroh pertama selesai mau pulang itu nusuknya hilang, Pak. Loh, waduh, karena kan ya Pak, karena biaya sepuh nggih. Karena catatan kan cuma gini, Pak. Sebetulnya kan harus ditali baru hilang. Akhirnya dia selama kurang lebih seminggu itu nggak bisa ke Masjidil Haram. Karena kalau keluar hotel nggak pakai nusuk tetap ditangkap, Pak. Tetap ditangkap. Iya, dianggap sebagai tidak resmi atau liar gitu ya. Akhirnya kita mengadu ke ketua kloter. Setelah ketua kloter di koordinasi terus, baru 1 minggu kemudian baru dapat. Oh gitu. Untuk solusinya tidak diceritakan, kalau hilang itu nggak diceritakan ya? Maksudnya? Nah, jadi kalau dari kita kalau kartu nusuk hilang itu ada solusinya sendiri. Iya. Nah biasanya kan nek cah nom bentuk HP. Iya. Nah itu nanti bisa diurus melalui HP. Tidak pakai nusuk, ditunjukkan HP-nya sudah bisa. Kita kendalanya yang sepuh itu, Pak. Nah iya betul. Nggak bisa HP, nggak bisa. Jadi terus akhirnya seperti itu kita ngurus sampai 1 minggu baru bisa keluar itu. Ya betul. Nah untuk yang tahun ini di Ahmad Suhada sendiri juga ada cerita yang unik ini. Bahwa
kalau kita ngurusi apa-apa kan perlu sidik jari. Iya. Nah ini si Mbak ini sidik jarinya nggak bisa keluar. Apa ini ku ya lagi niki. Dari seumur-umur baru ada cerita ini. Ya. Jadi sampai diusut-usut, kemudian ternyata endingnya saya kepikiran loh itu, nek kayak barang hilang dijaluk surat keterangan Pak Polisi. Nah itu hilang itu ya, Mbak SIM karena pemberian saya SIM-nya hilang apa gimana, rusak itu. Nah itu ternyata juga sama. Jadi mendapatkan keterangan ini dari petugas sana bahwa sidik jarinya tidak bisa keluar ya. Ternyata itu karena dia jualan bumbu pawon itu lho Pak. Nggih. Mbuh brambang napa Bang seling ngoncek niku ternyata iso hilang. Lagi ngerti niki. Berarti wong ngumbu sak sidik jari terane ngono kuwi ya. Iya, ternyata gitu dari muda, ya pokoknya zaman mulai jualan sampai sekarang itu ngonceki brambang terus rajang itu. Ternyata ya sampai hilang dan sidik jarinya. Keterangan orang haji itu sangune akeh Pak. Sangune akeh neng kono ayem Pak. Oh iya? Iya karena gini, ketika makanan di sana itu dia nggak kerso, dia tetap harus jajan Pak. Iya. Nek jajannya nuwun saya cuma di belakang di bawah hotel, 5 realan itu. Entuk ya bahasane nuwun saya kono kan cilok ya Pak. Di sana kan 5 real. Nah itu tapi nek dia punya sangu akeh Pak, jajannya bisa milih. Gitu. Iya. Nah kemarin itu ada sing sangune nuwun sewu yo mepet karena dia perasaannya kayak umroh Pak. Umroh kan umroh sudah disediakan ya, makanan sudah free. Nah, ketika dia haji perasaannya kayak umroh. Nah ternyata tak tanya, saya kita 40 hari sangune jenengan sahur nggak cukup lah. Nah solusinya di antara kita ada yang bawa ATM Pak. Iya. Nah akhirnya dikirim dari sini. Ya gitu kita ambilkan dananya. Iya. Jadi di antara regu atau rombongan itu harus bisa ATM di sana. Iya, betul. Gitu. Dan itu jarang-jarang, Pak. Jarang apa nih? Jarang. Jadi di antara kita yang satu rombongan itu jarang yang ini bawa ATM. ATM-nya bawa, cuman dia cara mengoperasikannya ya di sana ya. ya. Gitu. Bahasanya beda, tulisannya beda. Betul. Nah, kemarin kita solusi itu akhirnya lewat saya, Pak. Pokoknya sing nang omah kon ngirimi duit ta. Tak jigoke nang kirim nang aku tak ambil gitu, Pak. Heeh. Lah mesake ya, Pak. 40 hari dia makannya di sana enggak kerso. Waduh. Heeh. Iya, padahal harus jajan, Pak. Padahal enak loh Pak menurut saya. Tapi kan daging-daging ada yang enggak kerso, Pak. Gitu daging ya. Ada enggak kerso. Dan menunya itu kan sebetulnya hampir sama, cuma divariasi pagi sore siang gitu. Ya, betul. Pengalaman kemarin terus ternyata ketika di Musdalifah itu itu Musdalifah kan perasaannya mabit itu nanti tidur itu ternyata malah telat itu. Jadi ketika kita dari Arafah ke Musdalifah kan mabit Ya, betul. Nah, itu kan perasaannya kita nanti tidur di situ terus istirahat. Perasaannya nanti itu antrinya di depan mau ke Mina itu. Berat Pak itu, Pak. Kemarin kita jam 1:30 sampai subuh itu kita berdiri antri bis itu. Berdiri? Iya. Loh, antri bis ini karena orangnya banyak itu di Musdalifah. Iya. Kasus yang ini memang dari teman-teman yang berangkat kemarin antri apa? Nah, akhirnya antri bis itu, karena kita satu rombongan, terus kita enak sing nunggu bis, enak sing ada yang jalan gitu lah. Akhirnya nunggu bis itu sampai di Mina itu ada yang sampai jam 10:30, Pak. Padahal jaraknya nggak jauh padahal kurang lebih cuma kebetulan Musdalifah sama maktab saya itu kurang lebih 3-4 kilo, Pak. Jadi kita jalan ini, Pak. Nah, ketika sudah sampai di Mina, nah teman-teman ini sing tadinya nunggu bis sampai hampir jam 6 lebih itu nggak dapat bis. Akhirnya dia jalan, Pak. Nah, jalan tapi ini sudah terlanjur. Wes malam. Suhunya kan panas kemarin. 42 derajat itu. Jadi akhirnya berat itu. Iya. Kemarin itu akhirnya ada satu rombongan yang nggak bisa Sherlock. Yang satu karena sudah kelelahan, ambruk di jalan. Akhirnya kita yang keluar Pak, mencari Pak. Waduh. Tapi caranya golek ini. Lah. Telepon Pak. Ketika kita telepon, aku nang sore iki Mas. Gitu. Gitu. Ya. Kita akhirnya saya mencari sing ada tulisan itu, ternyata di bawahnya baru saya bawa masuk ke ini hotelnya, ke tendanya Mina itu. Terus lihat apa asam minggu? Nggih, monggo Pak nggih. Silakan. Ndak kesel. Sehat selalu Pak. Insyaallah. Amin. Nggih.
kita mau jalan lagi. Ayo. Iya. Nek sudah sepuh ya pancen. Apalagi nggak ada pendamping Pak. Oke, betul. Nggak ada pendamping. Iya. Oke, betul Pak. Memang kegiatan haji itu saya menilai sesuatu yang misterius. Artinya kita nggak tahu nanti bagaimana itu nggak tahu. Betul. Setiap musim ada cerita yang beda, ada kendala yang beda. Nah, saya sendiri itu sejarahnya yang Rokiban atau masian jenengan dulu haji ini? pripun? Jenengan Rokiban naik kendaraan atau masian jalan? Hajinya itu dari hotel ke Arafah. Oh, gitu. Dulu jenengan apa? Itu kalau saya dulu itu karena jauh, Heeh. satu dapat tempatnya di kalau saya nilai itu sebelah timur gitu ya. Iya. Nah, itu jadi kita harus naik bis untuk 2 kali, untuk berpindah 2 kali. Ke Arafahnya itu. Ya ke Mekahnya itu. Enggak, maksudnya kan ketika prosesi haji Oh. dari hotel Maaf. ke Arafah toh Pak? Ya. Nah, Oh, ke Arafahnya ini masian atau Rokiban? jalan. Oh, jalan. Kaki ya, karena dekat. Oh. Dekat. Jadi kita kebetulan dapat tempat yang dekat dengan untuk lempar jumroh. Hmm. Dekat juga kalau mau pulang ke hotel di Mekah. Jadi Tapi ke Masjidil Haramnya jauh berarti. ya, Gitu. Nek Misfalah itu kan kemarin saya cuma jalan kurang lebih 2 kilo Pak. Ya penasaran naik lewat bis kan cepet. Cuman kan yo pengen ngerti akhirnya penasaran kita jalan 2 kilo kurang lebih. Nah, besok kan musim dingin Pak. Itu apa? Suhunya dingin itu malah berat loh Pak itu Pak. Gitu. Kita pakai ihram. Ya. Nah itu. Ya, kita belum merasakan, jadi belum bisa membayangkan. Enggak, dulu ketika saya apa Pak, apa itu umroh 2015 kan pas dingin Pak. Oh, betul dingin. oh ya, itu. bisa merasakan itu. Betul Ya, dingin, ya. betul. Wah, kita jam 12 itu kita dari perjalanan dari ini Madinah ke Mekah itu sampai gini loh Pak. Padahal kita pakai jaket. Itu musim dingin seperti itu. Wah, gitu ya? Iya. Engkau AC-nya kegedean, Pak. Di luar apa? Oh, di luar? Di luar seperti ini. Oh, Jadi kita turun dari bis. Karena itu musim dingin kita Oh, pas turun itu, ya. pas musim dingin itu wah biasa ini kiai haji itu selama ritual itu kan kita cuma pakai ihram toh Pak. Iya, betul. Wah, ya berat ya malahan ya. Iya, karena nek musim panas di dalam apa ini tenda kan ada AC-nya. Ada AC-nya. Nah, kalau musim dingin nanti seperti apa itu haji itu? Nah, ya betul. Karena ya musim dingin, dingin tenan ya. Ada tantangan tersendiri ya. Nah, kemudian teman-teman itu saya ngurusi umroh itu juga bercerita, wah ini umroh tinggi penak Pak, ini cuacanya alamnya mendukung. Nah, ada Ya, juga gitu. ya. Wah, kalau itu rada agak berat, harus persiapan ya, diceritakan gitu juga. Iya. Karena masih April insya Allah berangkat ya. Berangkat anak April namanya insya Allah. Oke. Haji kan April insya Allah berangkat. Karena Nah, ilmunya harus betul-betul dikuasai Pak. Nah, kemarin itu kita di pengurus-pengurus ini menangani haji ini sangat sungguh-sungguh. Tempat saya kan. Kemarin itu kita dikumpulkan dari para tentor atau para ustadz-ustadz yang memberi pelajaran itu toh. Itu dikumpulkan. Nomor 1 itu pernah kumpul 2 kali. Nomor 1 itu kumpul tentang bagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang berlaku di luar negeri atau di Mekah untuk saat ini. Nah, gitu. Itu diceritakan ya juga itu. Perubahan-perubahannya diceritakan. Wah, itu suatu pertanda bahwa sungguh-sungguh menangani jamaah haji. Nah, kemudian setelah itu kita ada pertemuan kedua yang agak dekat kemarin ketika kita mau berangkat ini dan ketika sudah ada perubahan dari Kementerian Depak menjadi Kementerian Haji itu. Nah, itu kan ada sudah positif nih kemarin saat transisi itu. Nah, sekarang sudah positif berubah, maka trik ataupun langkah-langkah step-stepnya yang terjadi sekarang juga dibahas. Izin Pak, monggo. Nah, gitu. Di sana ilmunya haji gak menguasai Pak Wes. Nah, kalau yang sekarang kan tidak hanya ilmu haji, tapi hubungannya dengan teknologi, Pak. Iya betul. Nah, sehingga kamu berhaji pun punya ilmu, tapi kalau tidak punya teknologi, tidak paham menggunakan macam itu juga punya kesulitan sendiri. Betul. Hotel yang lama itu kita bisa naik lift tanpa menggunakan kartu. Tapi yang sekarang naik lift pakai kartu. Sekarang maksudnya
Iya, pakai lift apa? Kemarin saya di Misfala belum, Pak. Makanya itu. Kemarin. Nah, itu kan gini. Tempat Nah, itu hotel yang sebelah mana nggih yang pakai kartu? tempat menginap dari jamaah itu kan beda-beda. Iya. Ada yang hotelnya lama, Iya. ada yang hotel baru, Iya. ada yang terbaru. Nah, gitu. Itu kan ada kendala tersendiri, Pak. Iya. Jadi kalau hotel yang lama, mau saya sendiri tuh ya lucu. Lali orang nggo kertu. Jadi mlebu lift iki gur ndudul-ndudul, lift begegek. Ngambek ora njo bergerak gitu. Lagi kita wah iya kartune ra tak gowo. Itu. Jadi kita malah macet nang kertu. Jadi menenggon apa di lift. Terus malah ya metu ngenteni kancane. Dan ada temen yang mau anu, "Lho Pak, ajeng temu dia." Kalau di hotel di kamarnya mungkin Pak pakai kartu. Itu dulu yang sudah modern tapi belum modern sekali. Yang terakhir ini liftnya pakai kartu. Kalau dulu kan cuman ini apa daerah mana ya Pak? Itu daerah mana gitu loh? Daerahnya yang pakai yang hotel terbaru. Hotel terbaru. Termasuk yang hotel terbaru itu kita dapati juga. Ini kalau ini bukan umrah bukan haji ya, tapi ini kita di negeri Cina. Nah itu kita dapati kamar kecil itu tidak ada gayung, tidak ada kran-kran, nggak ada. Cuman tempat duduk tok, bayangno. Iya. Lanjut arek engko piye nek rampung. Nah, ternyata yang tersedia di sana cuman tisu sama remote lho, bayangno. Wah, itu kan bingung nek tapi insya Allah untuk Mekah kemarin itu dari teman-teman belum ada yang seperti itu Pak. Oh, belum. Ini belum. Belum. Makanya itu kalau yang ini mana lift pakai kartu ini harus dipastikan di mana itu. Nah, itu yang terbaru. Teman-teman kita kemarin yang dari Solo itu memang tempatnya kalau nggak salah di Jarwal Pak. Di Jarwal yang Solo. Terus kemudian Karanganyar kita di Misfala. Jadi saya kan masuk beberapa hotel ya masih biasa Pak di Misfala itu. Terus simbah-simbah itu juga perlu diperkenalkan berbagai macam bentuk kran. Bentuk kran itu banyak. Enek sing ora enek untirane nyedak wis milih. Enek sing dadak diuntir sik gitu. Nah, dan sebagainya itu mungkin di Grand Jam-Jam Pak itu Pak. Nah, sing model seperti itu. Betul. Dan Grand Jam-Jam itu kebanyakan seolah hajinya haji plus Pak. Kalau kita yang hajinya reguler seolah nggak masuk di Grand Jam-Jam Pak. Gitu loh. Oh, yang hotel-hotel terbaru kan. Makanya kalau yang seperti itu mungkin ya di Grand Jam-Jam. Nek zaman saya dulu di ketika saya itu dapat jatah di hotel yang jauh, menurut saya jauh ya, karena harus naik bis 2 kali. Itu hotelnya saya masih baru Pak. Jadi baru titiknya baru napa? Wong niku CT isih mambu cat. Terus kemudian tapi masih Jena sudah pakai Anda pakai kartu itu. Kalau kamarnya sudah kartu, tapi kalau itu kan masih tahun 2015 kan sudah dahulu ya. Jadi lift belum pakai kartu. Masih biasa. Masih biasa. Hanya masih biasa. Hanya kamarnya semua dari dulu itu udah pakai langsung buka. Nah, itu saya dulu itu ngerti apa? TV itu metu semut, setel metu semut itu. Jarang ya disampaikan kemungkinan kaitannya. Kebetulan kita kemarin suami istri gitu berangkat. Nah, itu kan selama 40 hari itu kan sebetulnya dari mungkin dari anggota KBI itu jarang disampaikan Pak bahwa sebetulnya suami istri itu kan harus istilahnya kebutuhan biologis itu jarang disampaikan Pak. Makanya saya disampaikan. Iya, maksudnya gini, satu kamar ini ngerti ya loh. Nek betune ngene iki metu sik etok nang kono. Nah, itu jarang disampaikan Pak. Iya, tip-tip seperti itu. Nggih, monggo. Iya. Karena kan tapi kebetulan satu kamar dengan saya itu mudeng Pak. Mudeng. Mungkin 6 ya? Karena termuda saya Pak. Oh iya. Yang termuda saya. Usia berapa Pak? Saya 49. Wah, baru kemarin kok. Oh iya lagi ya. Akhirnya kan kita satu kamar kan 3 orang Pak. Yang 2 ini aku tak metu sik metu. Nah, dia sudah tahu Pak. Gitu. Nah, itu yang kemudian jarang disampaikan. Nek kancamu sak kamar iki nek sing suami istri dan itu mungkin masih muda, berilah kesempatan. Wetoke metu po jajan kono. Nah, itu. Itu jarang Pak kemarin disampaikan. Mungkin di KBI juga jarang disampaikan. Tempat saya guyon Mas. Udah disampaikan dulu iya. Padahal di sini udah sing tua. Sing 6 titik. Ya inilah ya memang. Nah, kemudian kalau nanti di tempat kita di lapangan itu alhamdulillah tempat kita itu bahkan menjadi rujukan, menjadi gandulan. Jadi nek wong Seram Mudeng kok
pusatnya tempat kita ngomongnya banter. Lah itu sampai-sampai yang lain itu ngikut gitu. Gandeng. Ya. Hotelnya di mana nih singgone ini? Ini yang terakhir ini aku nggak Tempatnya itu loh. nggak perhatian Pak. Mboten kok kayak detail nggih. Kan ada Indonesia itu sudah dibagi beberapa Sudah, nggih. sektor. Sudah, memang dari dahulu memang begitu. Nah, apalagi nek saat dulu nggon biasa ning lingkungan VIP. Jadi rada beda. Pak terima kasih saya sudah. Monggo. Nggih. Monggo. Nggih. Alhamdulillah demikian teman-teman. Berapa kali Pak Mukti? Wah, sudah secukupnya. Alhamdulillah kita sudah bercerita dengan KPIH yang ada di Karanganyar dengan cerita-cerita plus minusnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.